Lepas dari itu semua, intinya Rasulullah itu sudah banyak sekali ya, masalah-masalah rintangan dengan hingga sampai di Isra Mi'rajkan, diberikan suatu minhah, suatu pemberian anugerah dari Allah. Artinya apa? Ketika kita dilanda satu masalah, ya, hendaknya tentu kita melawaninya dengan kesabaran. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati serta kami ta'zimi para sesepuh, para kiai, para ustadz, para habaib, dan juga kepada semua warga Jam'iyah Al-Muhsinin, wabil khusus kepada sahibul hajjah, saudara kami sendiri Mas Samsul Arifin, dan juga saudara Kholis. Semoga oleh Allah senantiasa dilindungi keluarganya, diberikan keberkahan, diberikan keturunan anaknya yang soleh solehah, selalu dapat rahmatnya Allah fid dunya wal akhirah, dan segala hajatnya oleh Allah dikabulkan, segala urusannya oleh Allah dipermudah dan rezekinya diberi lancar, dan juga dapat cintanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama-sama dalam satu majelis yang mana tidak lain dan tidak bukan tujuannya yakni zikrullah. Kita ingat kepada Allah. Dengan awal tadi kita bertawassul kepada para pendahulu kita, kemudian kita lanjut dengan bacaan Yasin, terus disambung lagi dengan bacaan tahlil, sholawat hingga sampai saat ini. Tidak lain dan tidak bukan tujuan kita yakni untuk ingat kepada Allah. Allah juga memberikan suatu hadiah, suatu imbalan, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi majlisin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah. Tidak ada suatu perkumpulan daripada kaum-kaum yang mana di situ kumpulnya untuk ingat kepada Allah, aku tidak memberikan apapun kecuali di sana para malaikat mengawalnya. Kita kalau dikawal oleh tentara gitu, atau kita umpama presiden dikawal pas pampres, semua perjalanan aman. Yang ngawal kita saat ini para malaikat, cuma kita gak kelihatan saja. Kemudian gak cukup itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah juga memenuhi rahmat kepada perkumpulan tersebut. Dikatakan oleh sebagian ulama bahasanya satu rahmat itu apabila sudah mengenai seorang hamba cukup untuk dirinya, dari digunakan untuk hidup sampai matinya. Apabila kita sering, maka semoga oleh Allah kita juga diberikan keselamatan dan selalu diberi rahmatnya Allah. Kemudian wa tanazzala alaihimus sakinah. Allah juga menurunkan kepada kumpulan tersebut suatu ketenangan. Makanya ketika kita berada di suatu tempat yang mana di sana sering digunakan untuk ingat kepada Allah, seperti majelis, seperti masjid, seperti tempat-tempat makbarah para waliullah, masjid-masjid atau yang di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid dan Masjidin Nabawi,
Makanya Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan minal masjid ilal masjid, karena di sana adalah tempat yang steril, tempat yang sinyalnya sangat kuat. Makanya agak di tempat-tempat tersebut memberikan suatu pengaruh yang sangat besar. Dan gak cukup hanya itu saja. Wadarkumullahu ta'ala fi man indah. Ini biar kita viral ya, di bentuk langit. Allah juga mengingat kita kepada makhluk-makhluk yang ada di atas, yang ada di sisi Allah. Bahasanya apabila manusia mengingat Allah, Allah juga mengingat kita. Kalau semakin banyak kita mengingat Allah, Allah pun juga mengingat kita. Bagaimana bayangkan kalau kita diingat oleh orang yang kita segani, oleh orang yang kita hormati, tentunya kita memiliki suatu kebahagiaan tersendiri. Kita kalau diingat oleh guru kita, padahal guru kita ada di jauh sana, kita ada di rumah kita sendiri, kemudian kita dapat informasi bahwasanya dari salah satu alumni kamu tadi disebut-sebut oleh guru kamu, oleh kiai kamu disebut-sebut. Tentunya kan ada satu kebanggaan tersendiri. Apalagi yang mengingat kita adalah Allah, Zat yang Maha menciptakan segalanya. Maka dari itu sudah seharusnya apabila kita memiliki suatu tempat, berada di suatu tempat, ya hendaknya kita gunakan untuk ingat kepada Allah, karena itu akan memberikan pengaruh besar. Kalau umpama kita di rumah, ya berarti nawiru buyutakum biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran, bisa dengan zikir kepada Allah, dengan sholat atau berkumpul berjamaah satu keluarga, karena itu memang betul memberikan suatu sinyal yang kuat. Sinyal kalau kuat itu gampang terkirimnya. Apa yang diminta insya Allah akan gampang dikabulkan. Hanya kenapa kok disuruh untuk ke sana, ke Mekah? Ya, karena di sana itu tempat steril, tempat yang sinyalnya sangat kuat. Kemudian di malam ini kita tepat berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu adalah bulan yang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya bagi umat Islam. Sehingga bulan Rajab ini termasuk bulan yang mulia. Yatasyarrafuz zaman ma waqa'a fihi. Zaman itu akan menjadi mulia, suatu masa akan jadi mulia apabila di sana terjadi peristiwa besar di dalamnya. Ada peristiwa-peristiwa. Memang dikatakan termasuk Ashhurul Hurum, yakni salah satunya adalah bulan Rajab. Apa peristiwa besar yang ada di bulan Rajab ini? Yakni Isra wal Mi'raj, yang telah diabadikan dalam ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah mengisra mi'rajkan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, karena tidak lain dan tidak bukan ya. Terus kemudian memi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha atau Sidratil Mustawa, tidak lain dan tidak bukan untuk linuriyahu. Sebagian ulama di sini memberikan satu alasan bahwasanya bermacam-macam. Cuma yang paling kuat yang ada di Al-Quran ini linuriyahu min ayatina. Ada yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'rajkan karena adanya perdebatan antara langit dan bumi. Yang mana bumi itu iri dengan yang mana langit itu iri dengan bumi. Ketika berdua saling berdialog, dia saling mengunggulkan kepemilikannya. Wahai bumi, kamu milik apa? Saya di sini memiliki suatu pemandangan yang indah. Dan bumi menjawab, saya juga punya gunung yang pemandangan juga indah. Apa kamu punya air? Saya bisa menurunkan hujan. Bumi juga sama. Bumi juga menyatakan, saya juga punya banyak laut di sini. Kemudian sampai seterusnya, intinya saling mengunggulkan dirinya. Yang terakhir, langit gak bisa menandingi. Apa? Ketika bumi membanggakan bahwasanya tanahnya diinjak, bahkan ditempati oleh jasad makhluk yang sangat mulia, yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ langit gak bisa menandingi. Sehingga langit berkata kepada Allah, ya Allah, mohon izinkan untuk makhluk yang sempurna, makhluk yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain, engkau angkat. Sehingga adanya Isra Mi'raj. Cuma di sini banyak problematis. Kemudian ada juga karena
di bulan Rajab adalah ya, di tahun itu Rasulullah sedang mengalami amul husni, tahun kesedihan. Kenapa kok dikatakan tahun kesedihan? Karena Rasulullah tidak ada yang mendukung pada saat itu. Orang-orang yang mendukung beliau sudah diambil oleh Allah. Seperti yang pertama adalah pamannya. Beliau sangat sedih sekali, yakni Abu Thalib. Abu Thalib itu perannya sangat besar atas dakwahnya, atas keberlangsungan dakwahnya Rasulullah. Sampai orang kafir Quraisy itu sungkan kalau mau mengganggu Rasulullah, itu yang dilihat Abu Thalib. Ternyata wafat. Di saat itulah orang kafir Quraisy sudah mulai berani, lebih beringas lagi dalam mengganggu Rasulullah. Kemudian tidak lama juga Sayyidah Khadijah, istri tercintanya, sama beliau juga berperan penting dalam dakwahnya Rasulullah, dalam secara materi ya, dalam keluarganya. Sayyidah Khadijah ini adalah wanita yang sering sekali oleh Rasulullah diingat kenang-kenangannya. Karena dari Sayyidah Khadijah lah beliau memiliki keturunan, yakni dari putri Sayyidah Fatimah sampai seterusnya sampai sekarang, hingga belum jalan para habaib. Kemudian di saat sedih tersebut Allah ingin menghibur Rasulullah dengan mengisra mi'rajkan. Lah, apa sih isi ketika Isra Mi'rajkan itu? Ya tidak lain dan bukan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan keagungannya Allah kepada manusia kinasihna, manusia terpilihnya, manusia makhluk yang dicintainya. Sehingga ketika mau masuk ke Sidratil Muntaha, malaikat yang disuruh mengawal Rasulullah, yakni malaikat Jibril, itu tak mampu untuk melanjutkan. Sehingga dikatakan, andaikan Rasulullah, saya cukup sampai sini Rasulullah. Andaikan saya meneruskan, maka saya akan terbakar. Lanjutkan satu langkah saja, saya akan terbakar. Sehingga yang mampu cuma hanya Rasulullah SAW. Sana diberi jamuan, ya, dan juga diberi suatu hadiah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Yakni di saat itu Rasulullah itu merasakan suatu mihnah, suatu kesusahan yang sangat dalam. Kalau kita tahu Rasulullah itu ketika tidak ada keamanan dalam dakwahnya, beliau itu sempat datang ke Taif, yang mana dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya di Taif itu ada sanad keluarganya, sehingga mungkin di sana nanti ada saudaranya yang akan bantu. Nah, biasanya kan kalau kita antara saudara kan saling membantu. Seperti dulu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah itu karena melihat ada ponakannya. Asalnya Sayyidina Hamzah ini nggak tertarik dengan agamanya Rasulullah. Karena melihat ponakannya yakni Muhammad diganggu oleh Abu Jahal, langsung didatangi. Ada kabar bahwasanya Hamzah, itu ponakanmu habis diganggu oleh Abu Jahal, bahkan sampai dipukul. Kemudian langsung seketika itu Sayyidina Hamzah datang kepada Abu Jahal dengan rasa amarah. Sebenarnya bukan karena ingin masuk Islam, bukan, karena rasa amarah. Dia memukul Abu Jahal sambil mengatakan, saya ikut agamanya Muhammad, gak usah ganggu-ganggu kamu. Macam-macam. Dan juga masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, lebih sangar lagi itu. Umar bin Khattab itu termasuk yang kena doanya Rasulullah, ya Allah muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya siapa? Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Siapa Amr bin Hisam itu? Yakni Abu Jahal. Akan tapi yang dikabulkan oleh Allah, yang diberi hidayah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga ketika masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau langsung ngedeng, artinya menampakkan, wahai orang-orang kafir Quraisy, yang pertama kali yang didatangi siapa? Abu Jahal, orang yang paling benci dengan Rasulullah, langsung didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Abu Jahal, saya sekarang udah masuk agamanya Muhammad, aku saya ikut Islam, sekarang udah Islam. Intinya apa? Ya agak nantang sebenarnya, agak pamer. Sampai pernah satu waktu, udah sekarang Nabi Muhammad nggak perlu sembunyi-sembunyi, secara tampak saja. Karena ada dua pengaman, yakni siapa? Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian karena orang kafir Quraisy sangat benci dengan Rasulullah, sehingga menggunakan segala cara, yakni dengan memboikot hampir 3 tahun, kurang lebih 3 tahun.
diboikot, tidak boleh dari keluarga Bani Hashim memberikan makanan, jangan menjual makanan, jangan menjual pakaian dan lain sebagainya kepada keluarga Bani Hashim. Sampai dikatakan di saat itu ketika masa-masa boikot itu gak jarang dari para sahabat itu makan makanan daun-daun kering, bahkan dikatakan kotorannya pun seperti kotoran kambing. Saking nggak ada lah, udah gak di apa, sudah sangat dibenci betul pada saat itu. Akan tapi setelah 3 tahun itu ada dari salah satu orang Quraisy yang memiliki akal sehat, yakni dengan mengatakan, masa iya kamu tega anak-anak kita makan makanan enak dari Bani Hashim makanya gak enak, anak-anak kita pakai baju baru dari keluarga Bani Hashim gak ada yang makan, menggunakan baju baru, masa tega kamu. Disitulah ternyata bersamaan dengan pemberitahuan Allah, yakni dengan adanya banner yang pemberitahuan yang ditempelkan kepada pintu Ka'bah bahwasanya sudah hilang dimakan oleh rayap, tinggal lafaz nama Allah. Lepas dari itu semua, intinya Rasulullah itu sudah banyak sekali masalah-masalah rintangan dengan hingga sampai di Isra Mi'rajkan, diberikan suatu minhah, suatu pemberian anugerah dari Allah. Artinya apa? Ketika kita dilanda satu masalah, ya, hendaknya tentu kita melawaninya dengan kesabaran. Karena Rasulullah sama ketika memiliki satu masalah, ya, ketika diterpa suatu musibah seperti tadi, ya, dengan banyak sekali ujian-ujian bertubi-tubi silih berganti datang kepada Rasulullah, Rasulullah tetap sabar, tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga al-minhah ba'dal mihnah, Allah memberikan suatu pemberian setelah adanya suatu ujian. Kemudian ada dikatakan suatu ulama bahwasanya lau alimal insan ma fi wara'il aqdar, apabila seseorang tahu betul apa yang telah ditakdirkan oleh Allah pada diri setiap manusia, yang sudah dipastikan kepada setiap manusia, andaikan dia tahu apa yang akan terjadi, pasti labakau, pasti semua akan nangis. Kita kadang nggak tahu apa yang terjadi pada setiap musibah yang sedang menimpa kita, apa yang sedang terjadi pada setiap masalah yang sedang menimpa kita kadang tidak tahu. Andaikan kita tahu, tentu kita akan menangis. Karena itu bentuk bentuk kasih sayangnya Allah kepada setiap makhluknya. Rasulullah selain beliau itu penyabar, sifatnya Rasulullah yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul adalah memiliki sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah Rasulullah ini sangat-sangat diakui oleh selain orang Islam. Selain orang beriman pun Rasulullah itu diakui kejujurannya dan keamanahannya, dapat dipercaya. Sejak kecil memang Rasulullah sudah terkenal jujur, ya. Jadi suatu ketika setelah Isra Mi'raj, Rasulullah kan diberi hadiah sholat. Ketika itu Rasulullah sholat di dekat Ka'bah. Kemudian ada dedengkotnya orang-orang kafir Quraisy, yakni termasuk Abu Jahal, ya. Abu Jahal, terus Uqbah bin Abi Mu'id, dan ada 5 pokoknya pembesar-pembesar kafir Quraisy. Ketika itu memiliki keinginan untuk mengganggu Rasulullah. Ayo, siapa yang ingin melemparkan kotoran? Karena di samping antara Ka'bah ke tempat pesa'ian itu dulu itu adalah tempat untuk penyembelihan hewan yang disembahkan kepada para berhala. Jadi banyak kotoran-kotoran, banyak darah-darah hewan di sana. Jadi ada termasuk Uqbah bin Abi Mu'id yang mengambil kotoran. Jadi kotoran hewan diambil, kemudian ketika Rasulullah sujud ditaruh di punggungnya Rasulullah sambil dioser-oserkan gitu. Ketika habis dioser-oserkan, semua sahabat, semua orang-orang kelima tadi, para penggede-penggede kafir Quraisy itu saling tertawa, gembira, senang karena sudah mengganggu Rasulullah. Ketawa-ketawa, Sayyidah Fatimah terdengar dengan tawaan itu. Kemudian Sayyidah Fatimah keluar dari rumahnya melihat bahwasanya yang ditertawakan adalah ayahnya sendiri. Didatangi oleh Sayyidah Fatimah, kemudian dibersihkanlah kotorannya. Ketika setelah dibersihkan, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, semoga sahabat orang-orang tadi yang disebutkan oleh Rasulullah, yang mengganggu Rasulullah tadi disebutkan satu persatu, celakakanlah. Kemudian yang asalnya dia tertawa-tawa langsung diam seketika itu, takut. Kenapa kok dia takut? Ada yang satu yang berkata, waduh,
Muhammad kok donga koyo ngono? Kan karena dia bukan orang Islam, jadi manggilnya Muhammad. Kok doanya seperti itu Muhammad? Muhammad itu kalau bicara pasti terjadi, pasti nggak mungkin enggak, pasti umpama Rasulullah berkata A, pasti nanti akan terjadi A. Piye ge? Ya wes, artinya sebenarnya takut orang-orang kafir itu kalau Nabi Muhammad sedang berbicara karena kejujurannya itu. Tak lama kemudian betul ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, ketika perang Badar, kelima-limanya tadi yang mengganggu Rasulullah mati semua. Makanya orang yang jujur itu oleh Allah dihargai, dirgani kalau kata orang Jawa ya, dirgani. Ucapannya itu diberikan mandi orang-orang yang jujur itu, orang-orang yang amanah. Dan tak lain apa? Sebenarnya banyak ya contoh-contoh dari sifat amanah dan jujur Rasulullah karena waktu sudah mepet. Yang penting intinya daripada hadiah Isra Mi'rajnya Rasulullah itu adalah sholat. Maka sholat sendiri itu hendaknya kita perhatikan. Karena apa? Karena sholat itu minta kepada Allah. Ya Allah, apabila ada seseorang yang sedang menjaga saya, memperhatikan saya, artinya saya sholat maksudnya ya. Ya, dia betul-betul khusyuk menghadirkan, artinya menjaga betul tentang saya, maka hafidzukallah kama hafidtani. Maka jagalah ya Allah mereka seperti mereka menjagaku. Dan juga sebaliknya, apabila ada orang menyia-nyiakan sholatnya, ya, melalaikan sholatnya, ya, tidak memperhatikan sholatnya, maka apa kata sholat? Doya'akallah kama doya'tani. Sia-siakanlah ya Allah seperti mereka menyia-nyiakanku. Artinya apa? Di sini bisa kita bayangkan, orang itu kalau seumpama sholatnya beres, insya Allah semuanya akan beres. Seperti yang telah didahulukan oleh Rasulullah. Kelak yang akan dipertanyakan dahulu bukan hal-hal lain, akan tapi sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka yang lainnya pun juga baik. Akan tapi sebaliknya, kalau yang lainnya baik tapi sholatnya nggak baik, maka terdampak tidak baik juga. Walaupun kita memiliki hal-hal yang baik, tapi kita nggak memperhatikan sholat kita, maka kita akan tidak dapat dampak tidak baik juga. Juga daripada mengenai hal-hal itu, tentunya lebih kita perhatikan lagi. Karena apa? Rasulullah sendiri saja ketika diterpa satu masalah, beliau sholat ya. Idza hammahu syai'un badar ila sholat. Rasulullah ketika memiliki suatu ujian, apapun yang menimpa beliau, maka beliau bergegas untuk melaksanakan sholat. Itu Rasulullah. Maka sudah jelas ketika ada suatu permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan kita, yakni apa? Ada musibah, tidak ada hujan, maka kita dianjurkan untuk istisqa. Artinya problem yang berhubungan dengan alam semesta saja kita diminta oleh Allah untuk sholat, apalagi cuma masalah kita. Tentunya kita minta kepada Allah dengan kita dekat kepada Allah lewat sholat. Karena sholat itu adalah mi'rajul mu'min, pertemuannya seorang hamba dengan Allah. Kalau Isra Mi'rajnya Rasulullah itu kan dengan tadi ini ya. Kalau Isra Mi'rajnya kita adalah dengan sholat. Maka semoga oleh Allah kita diberikan hidayah taufik inayahnya pun Allah, selalu diberi keberkahan, dan semoga oleh Allah kita dijaga keimanan Islam kita hingga akhir hayat kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali sultan wa tunjina biha min jamil ahwal wa fatata qadilana biha jamil hajat wa dhahiruna biha min sayyi'ati tarfa'una biha darajat taballughuna bi sallallahu bil akhirati bil hayat wa ba'dal mamat. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minash shahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jazih anna afdal ma jazaita nabiyana an ummati wa atil wasilatal fadilah wa syarafat darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'dhul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin.
اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستجيب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآل أصحاب السالكين على نهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واهدنا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم تشفع بالخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافد علينا ببركته لباس الإس والتكريم اسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصديق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاه عند قبول وعز وأشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الغفور الغفار يا غفار. صلى الله على خير خلقه محمد وآله أصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي الجد أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ببركة بشر الفاتحة.